Halo semua, apa kabar? Tentunya kabar baik ya semua. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yusra Fernando, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video ini kita akan mempelajari tentang materi desain pengalaman pengguna atau User Experience Design. Dalam materi ini, kalian akan mempelajari dasar-dasar desain pengalaman pengguna yang merupakan salah satu topik penting dalam pengembangan produk digital modern saat ini. Sebelum kita masuk ke materi utama, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami definisi user experience dan perbedaannya dengan user interface, menjelaskan pentingnya user experience dan pengembangan produk digital, mengidentifikasi komponen utama dalam user experience design, menjelaskan peran user experience design dalam tim produk, mengenal proses umum desain user experience. Baik, kita masuk kepada definisi user interface dan user experience. User interface atau UI dan user experience atau UX adalah dua konsep penting dalam desain produk digital. Meskipun sering disebut bersamaan, UI dan UX memiliki peran yang berbeda dalam proses desain. Memahami perbedaannya sangat penting untuk menciptakan aplikasi yang efektif dan berpusat pada pengguna. Kita masuk pada definisi user interface. Apa itu user interface? User interface atau UI adalah tampilan grafis dari sebuah aplikasi. Hal ini mencakup tampilan visual, estetika, serta interaktivitas produk. Contoh elemen UI yaitu button, text field, slider, image, dan menu navigasi. Tujuan dari UI ini yaitu membuat tampilan yang menarik, intuitif, responsif, dan mudah interaksi pengguna. Selanjutnya kita masuk pada definisi dari user experience. Apa itu user experience? User experience atau UX adalah pengalaman keseluruhan yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Hal ini termasuk seberapa mudah menyenangkan penggunaan pada produk tersebut. Fokus dari user experience adalah user research, usability, accessibility, arsitektur informasi, desain emosional. Tujuan dari user experience adalah memastikan produk berguna, memudahkan, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi pengguna. Adapun perbedaan utama antara UI dan UX dapat kita lihat dalam beberapa aspek berikut. Dalam aspek fokus, UX, user interface, tampilan visual dan elemen interaktif dari produk. Fokus utamanya yaitu estetika, warna, icon, tipografi, dan layout visual. Fokus dari UX yaitu pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk. Fokusnya yaitu kepuasan pengguna, kemudahan, interaktivitas, dan kegunaan. Beberapa perbedaan utama lainnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari user interface yaitu membuat antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Tujuan dari user experience yaitu membuat produk yang bermanfaat, usable, dan menyenangkan. Selanjutnya, aspek komponen utama. Komponen utama dari user interface yaitu tombol, icon, menu, form input, warna, dan animasi. Sedangkan komponen utama dari UX yaitu user research, persona, user journey, usability, dan feedback. Adapun perbedaan yang lainnya dari UI dan UX dalam aspek metodologi. Metodologi UI, user interface, yaitu desain visual dan prototype. Sedangkan metodologi dalam user experience yaitu research pengguna, pengujian kegunaan, analisis perilaku.
Aspek pada hasil akhir dari user interface yaitu antarmuka yang menarik serta visual. Kemudian hasil akhir dari user experience yaitu pengalaman yang menyenangkan dan efisien bagi pengguna. Aspek pertanyaan yang dijawab dalam user interface yaitu bagaimana tampilannya, itu dalam user interface. Sedangkan aspek yang ditanya dalam pertanyaan yang akan dijawab dalam UX yaitu bagaimana rasanya menggunakannya. Baru saja kita mempelajari tentang definisi dari user experience dan user interface, fungsi utama, contoh tujuan, serta perbedaannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan dan pentingnya UI dan UX dalam pengembangan produk digital modern saat ini. Baik, user interface dan user experience bukan hanya soal estetika atau tampilan, tetapi berperan penting dalam memastikan produk atau pengguna merasa nyaman, efisien, dan loyal terhadap produk digital. Desain yang baik dapat memberikan nilai tambah signifikan pada aplikasi atau website pada saat ini. Baik, tujuan utamanya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan produk. User experience yang baik dapat meminimalkan waktu dan usaha yang dibutuhkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini sebagai contoh, alur yang jelas, tombol yang mudah diakses, dan informasi yang tertata dengan baik akan dapat mempercepat dalam proses interaksi. Ini dapat dilihat pada penggunaan tampilan formulir singkat, kemudian pada fitur pencarian yang responsif atau navigasi satu klik saja. Kuncinya adalah desain yang efisien dapat mengurangi rasa jenuh oleh pengguna dan mempercepat penyelesaian tugas. Kemudian tujuan kedua dari user experience selanjutnya yaitu meningkatkan loyalitas pengguna. Dapat kita simpulkan, pengalaman positif yang berulang kali dapat membuat pengguna lebih setia dan loyal serta enggan berpindah ke produk pesaing lainnya. Loyalitas juga berdampak pada promosi atau word of mouth dari promosi dari mulut ke mulut yang positif. Contohnya, aplikasi e-commerce dengan desain tampilan user experience yang bagus cenderung membuat pengguna kembali berbelanja dan menggunakan aplikasi tersebut berulang-ulang. Kuncinya, user interface dan user experience yang konsisten dan menyenangkan menciptakan kepercayaan pada pengguna dalam kurun waktu jangka panjang. Baik, mengapa UI dan UX itu penting? Kita ambil kesimpulan karena UI dan UX bukan hanya estetika, tapi juga untuk membuat pengguna bahagia, membantu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat. Mereka ingin kembali menggunakan aplikasi berulang-ulang. Nah, kemudian kita akan bahas tentang komponen pada user interface dan elemen-elemen pada user experience selanjutnya. Komponen user interface adalah elemen-elemen visual yang membentuk tampilan dan cara pengguna berinteraksi dengan sebuah aplikasi. Desain user interface yang baik menggabungkan berbagai komponen secara harmonis untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Adapun komponen utama dalam user interface yang akan kita bahas sebagai berikut, yaitu layout, tipografi, color schemes, icons, dan button. Yang pertama yaitu layout. Layout adalah struktur atau pengaturan elemen visual dalam sebuah halaman atau tampilan aplikasi. Fungsi dari layout yaitu mengatur aliran informasi secara logis, membantu pengguna memfokuskan perhatian pada hal yang penting, meningkatkan keterbacaan dan pengalaman visual. Contohnya yaitu grid system, alignment, white space. Baik, selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi adalah penggunaan jenis huruf, ukuran, jarak, dan gaya teks dalam antarmuka UI. Fungsinya sebagai berikut,
meningkatkan keterbacaan dan hierarki informasi, menunjukkan identitas merek atau suasana aplikasi, memberi kesan profesional dan terstruktur. Contohnya yaitu penggunaan salah satu jenis font sans serif untuk modern user interface atau variasi ukuran untuk heading dan body text. Selanjutnya yaitu color schemes atau skema warna. Adalah kombinasi warna yang digunakan antarmuka UI untuk menciptakan estetika dan identitas visual. Fungsinya yaitu membangun suasana atau emosi, membedakan elemen penting, membantu aksesibilitas. Contohnya yaitu pada beberapa pemakaian warna utama, primary, warna sekunder, warna latar belakang, dan warna aksen. Selanjutnya yaitu icons. Adalah sebuah gambar atau simbol kecil yang mewakili tindakan, konten, atau fitur. Fungsinya adalah mempermudah pemahaman pengguna tanpa banyak teks, menghemat ruang, memberi kesan visual yang modern. Contohnya yaitu ikon rumah untuk home, ikon keranjang untuk cart, ikon pencarian dalam bentuk loop atau kaca pembesar untuk search. Selanjutnya yaitu button. Button adalah elemen UI yang dapat diklik dan digunakan untuk menjalankan suatu aksi atau navigasi. Fungsinya adalah memberi kendali pada pengguna untuk berinteraksi, mengarahkan tindakan seperti memilih tombol submit, next, buy now. Contohnya yaitu pada saat penggunaan di tombol utama dengan pilihan warna yang terang atau call to action, kemudian pada tombol sekunder secara tombol yang dilengkapi dengan icon. Baik, kita telah mengenal komponen user interface. Kita mempelajari bahwa setiap komponen memiliki peran dalam menciptakan antarmuka yang efektif dan menarik. Kombinasi layout, tipografi, warna, icon, dan tombol yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna, memperkuat identitas visual, mempermudah navigasi dan interaksi. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang elemen pada user experience. Baik, sebagai penjelasan, user experience bukan hanya soal tampilan, tapi bagaimana pengalaman pengguna yang akan dibentuk mulai dari awal hingga akhir. Proses user experience melibatkan tahapan sistematis untuk menciptakan produk yang bermanfaat, mudah digunakan, dan memuaskan. Adapun elemen penting dalam user experience yang akan kita bahas sebagai berikut. Pertama ada user research. Yang kedua, wireframing. Ketiga, prototyping. Keempat, testing dan iterasi. Yang pertama yaitu user research. Ini adalah proses mengumpulkan data dan wawasan tentang kebutuhan, perilaku, serta kebiasaan pengguna. Tujuannya yaitu memahami siapa pengguna sebenarnya, menentukan masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan, menjadi dasar dalam membuat keputusan desain. Metode umum yang digunakan yaitu observasi, wawancara, survei, persona development. Kemudian selanjutnya yaitu wireframing. Wireframing adalah sketsa awal atau kerangka kasar dari tata letak antarmuka UI tanpa elemen visual yang mendetail. Tujuannya yaitu menunjukkan struktur dan alur navigasi antar halaman, menentukan posisi elemen seperti tombol, teks, gambar, dan sebagainya. Mengkomunikasikan ide pada tim sebelum desain visual dibuat. Bentuknya bisa dibuat dengan tangan, sketsa manual, atau menggunakan tools seperti Balsamiq Mockup, Figma, atau Adobe XD. Selanjutnya yaitu prototyping, yaitu representasi interaktif dari produk yang memungkinkan pengguna mencoba fungsionalitas dasar sebelum versi akhir dibuat.
Tujuannya adalah menguji interaksi dan alur navigasi secara real, nyata, memberikan gambaran visual dan fungsional kepada stakeholder dan tim, sebagai dasar untuk dilakukannya pengujian atau testing. Beberapa prototipe yaitu low fidelity atau sketsa klik, high fidelity tampilan dan interaksi mendekati produk akhir. Selanjutnya yaitu testing dan iterasi. Ini adalah proses menguji produk atau prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Tujuannya adalah menemukan masalah penggunaan sedini mungkin, mengukur efektivitas desain dan kepuasan pengguna, menyempurnakan desain secara terus-menerus berdasarkan hasil uji coba. Prinsip utamanya yaitu iteratif. Iteratif adalah dalam proses desain tidak dalam satu kali proses, akan selalu diperbaiki dan ditingkatkan atau improvement. Untuk ringkasannya, baik kita akan telah mengenal elemen user experience dan kita resume sebagai berikut. Pada elemen UX, user research tujuan utamanya yaitu memahami pengguna dan kebutuhannya. Wireframing merancang struktur awal aplikasi. Prototyping menciptakan versi interaktif awal. Testing tujuan utamanya yaitu menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan desain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat dari perkembangan awal desain user interface dan desain user experience hingga dalam pengembangan produk digital modern saat ini. Sebagai penjelasannya, user interface dan user experience design berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Ini bermula dari interaksi manusia dan komputer atau HCI, sehingga menjadi disiplin ilmu yang penting dalam pengembangan produk digital modern. Adapun yang kita akan bahas dalam sejarah singkat dari user interface dan user experience sebagai berikut. Yang pertama tentang awal mula desain interaksi manusia dan komputer, kemudian era graphical user interface atau GUI, selanjutnya evolusi experience melalui website dan mobile application, serta tren user experience modern. Awal mula desain interaksi manusia dan komputer pada tahun 1970-an, komputer pertama kali digunakan secara luas dalam lingkungan bisnis dan akademik. Fokus utamanya yaitu bagaimana manusia berinteraksi secara efektif dengan mesin. Beberapa tokoh penting yang terkait yaitu ada Douglas Engelbart memperkenalkan mouse computer. Kemudian ada Ivan Sutherland mengembangkan sistem grafis interaktif pertama. Konsep pentingnya yaitu efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam penggunaan komputer. Selanjutnya pada era GUI atau Graphical User Interface. Pada tahun 1980-an, Xerox menciptakan GUI-nya pertama, menampilkan icon, menu, dan jendela. Apple dan Microsoft memperkenalkan Macintosh tahun 1984, komputer dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna. Microsoft meluncurkan Windows, memperluas penggunaan GUI ke pasar massal. Hal penting ini berdampak pada graphical user interface yang mengubah komputer dari alat teknis menjadi produk konsumen sehari-hari. Kemudian muncul evolusi user experience melalui website dan mobile application. Pada tahun 1980-an hingga 2000-an, ini bermula munculnya jaringan internet yang memperkenalkan kebutuhan akan pengalaman pengguna di website. Ini membuat desainer mulai berfokus pada navigasi, kecepatan akses, estetika halaman website. Dan kemudian muncul mobile revolution. Dengan hadirnya smartphone, iPhone tahun 2007,
user experience mobile menjadi pilihan fokus utama. Aplikasi mulai berubah dan berevolusi. Harus mudah digunakan dengan layar kecil dan sentuhan jari touchscreen. Perubahan besar yang terjadi yaitu dari awalnya hanya sekedar menggunakan, kemudian berevolusi menjadi merasakan pengalaman digital. Selanjutnya, kita masuk pada tren dan pada user experience modern. Tren UX modern yang pertama yaitu desain responsif. Desain responsif yaitu tampilan otomatis yang dapat menyesuaikan langsung ke berbagai ukuran layar, desktop, tablet, smartphone. Tren UX modern selanjutnya yaitu mobile first design, yaitu mendesain aplikasi atau website dengan pendekatan perangkat mobile terlebih dahulu, lalu memperluas tampilan ke desktop. Tren UX modern selanjutnya yaitu Voice User Interface atau VUI. VUI ini telah melibatkan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini berbasis suara seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Hal ini memperkenalkan cara baru berinteraksi tanpa layar. Fokus tren UX modern saat ini yaitu aksesibilitas, kecepatan, personalisasi, dan pengalaman yang natural. Sebagai ringkasan, dalam sejarah perkembangan UI dan UX, lahir dari kebutuhan manusia berinteraksi lebih mudah dengan teknologi. Mulai dari interaksi manusia dan komputer, graphical user interface, hingga trends user experience modern. Setiap tahapan berfokus pada penyederhanaan interaksi dan peningkatan pengalaman pengguna. Di masa depan, user experience akan berkembang dan berfokus pada teknologi alami seperti AI, AR, dan VUI. Design is not just like it looks like and feels like. Design is how it works. Steve Jobs. Selanjutnya, bila kita telah mengetahui sejarah singkat perkembangan user interface dan user experience, selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh penting dalam pengembangan UI dan UX. Dalam sejarah dan perkembangan UI dan UX, ini telah dipengaruhi oleh beberapa tokoh besar yang membawa pendekatan baru dalam mendesain produk digital. 3 tokoh utamanya yang dikenal yaitu Don Norman, Steve Jobs, Jacob Nielsen. Yang pertama yaitu Don Norman. Ia adalah pencetus istilah user experience. Dalam profilnya yaitu ia adalah seorang ilmuwan kognitif dan desainer yang bekerja pada perusahaan Apple tahun 1990-an. Kontribusinya dalam user experience yaitu memperkenalkan user experience untuk menjelaskan seluruh pengalaman pengguna terhadap produk. Kemudian menekankan pentingnya memahami perilaku manusia dalam desain. Karyanya yang terkenal yaitu sebuah buku yang berjudul Design of Everyday Things. Tokoh penting selanjutnya yaitu Steve Jobs. Steve Jobs memadukan estetika dan fungsi. Sebagai profil, ia adalah seorang CEO founder perusahaan Apple. Ia sangat visioner dalam mengembangkan bidang teknologi dan desain produk. Kontribusinya dalam user experience yaitu mengutamakan desain yang estetis sekaligus fungsional. Kemudian mengubah cara berinteraksi dengan komputer dan smartphone melalui produk seperti Macintosh, iPod, dan iPhone. Adapun filosofinya yang terkenal yaitu desain bukan hanya sekedar tampilan, tetapi juga tentang cara kerja dan pengalaman. Kemudian selanjutnya ada Jacob Nielsen, yaitu pakar usability. Pada profilnya yaitu ia adalah seorang pakar di bidang usability dan interaksi manusia dan komputer. Ia adalah CEO founder dari perusahaan Nielsen Norman Group. Kontribusinya dalam user experience yaitu ia mengembangkan prinsip
heuristic evaluation untuk mengembangkan atau mengevaluasi produk, dan fokus pada kesederhanaan, efisiensi, aksesibilitas dalam desain. Karyanya yang terkenal yaitu prinsip usability heuristic for user interface design. Usability for user interface design adalah 10 prinsip desain utama pengguna dalam yang diusulkan oleh Jakob Nielsen, seorang pakar usability terkenal. Heuristik ini berfungsi sebagai pedoman evaluasi kegunaan dalam desain antarmuka pengguna dan banyak digunakan dalam proses heuristic evaluation untuk mengidentifikasi masalah dalam pengalaman pengguna. Sebagai ringkasan, beberapa tokoh yang tadi kita sebut yaitu Don Norman berkontribusi mencetuskan konsep user experience, Steve Jobs memadukan estetika dan fungsi dalam produk digital, kemudian Jakob Nielsen mengembangkan prinsip usability heuristic evaluation. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya dalam materi desain pengalaman pengguna pada Teknokrat Learning kali ini. Pada kesempatan ini, dan sampai jumpa kembali pada materi berikutnya, yaitu User Research Method dan Analisis Data. Tetap semangat, sampai jumpa kembali. Terima kasih.